Salam, salam sejahtera bagi kita bersama. Saat ini saya akan memberikan penjelasan tentang mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti, khususnya kelas 8 semester 1, tentang materi hidup beriman. Saya akan ulangi, tentang materi hidup beriman. Apakah yang dimaksud dengan iman itu? Di dalam kitab Perjanjian Lama, iman berasal dari kata Ibrani aman, yang artinya berpegang teguh. Ini artinya orang yang beriman adalah orang yang berpegang teguh pada suatu keyakinan karena dapat dipercaya atau diandalkan. Iman bersifat aktif. Itu berarti di dalam iman seseorang dibutuhkan sebuah tindakan atau perbuatan dari orang yang beriman. Apa yang menjadi sebuah ukuran atau takaran orang yang beriman? Di mana bahwa Allah mengatur hidup orang percaya. Ketika kita beriman kepada Kristus, kita harus percaya bahwa Allah di dalam Kristus mengatur hidup kita. Dan ketika kita melakukan setiap perbuatan, kita bertutur kata, berpikir, Allah juga menuntut pertanggungjawaban kita padanya. Kenapa demikian? Karena di dalam iman kita ada sebuah pertanggungjawaban yang harus kita berikan kepada Allah yang telah mempercayakan hidup dan mempercayakan iman dalam diri orang percaya. Selain itu, Allah juga terlibat dalam kehidupan orang percaya. Seluruh dan segala sesuatu yang kita alami, Allah bekerja di dalamnya. Kenapa? Karena Allah akan memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh menjalankan imannya kepada Allah di dalam Kristus. Kita bisa perhatikan bagaimana ketika Abraham beriman kepada Allah. Abraham yakin bahwa Tuhan Allah nanti akan memberikan keturunan dari rahim Sarah. Dan imannya ini diwujudkan dengan sebuah tindakan bahwa dia bersedia melakukan segala sesuatunya yang Tuhan perintahkan. Contoh lainnya Nuh. Nuh dianggap sebagai orang yang tidak waras ketika dia membangun sebuah bahtera. Meskipun pada saat itu hujan pun tidak ada. Tetapi oleh karena imannya dia percaya membangun bahtera itu. Dan Nuh mendapatkan upah dari imannya. Nuh, istri Nuh, anak dan mantu Nuh semua diselamatkan. Kita juga bisa melihat bagaimana seorang perempuan yang sakit pendarahan bertahun-tahun berusaha mengobati sakitnya dengan segala bermacam-macam obat. Bahkan datang kepada berbagai-bagai dokter, tabib pada waktu itu. Tetapi dia tidak sembuh. Dan di dalam Injil Markus dikatakan perempuan ini sudah kehabisan hartanya hingga dia harus miskin. Tetapi oleh karena imannya dia berkata, andai kataku jamah puncak jubahnya, aku akan sembuh. Dan itu terjadi. Contoh lainnya, seorang perwira dari Kapernaum yang meyakini dalam imannya bahwa Yesus bisa bekerja melebihi ruang, batas, dan waktu. Dia memohon belas kasih kepada Yesus untuk hambanya yang sakit di rumah. Dan pada saat itu Yesus berkata, di antara orang-orang yang ada di sini,
belum didapati iman seperti seorang perwira Kapernaum ini. Dan apa yang dia peroleh dari imannya? Hambanya seketika waktu itu sembuh oleh karena iman perwira Kapernaum. Kita akan belajar tentang ciri-ciri orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang bijaksana di tengah krisis yang terjadi. Kita perlu ingat sebuah peristiwa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego ketika mereka ada di tanah pembuangan. Mereka tidak ikut serta dalam perbuatan-perbuatan orang Babelonia, tetapi mereka tetap berpegang pada imannya. Meskipun orang-orang Babelonia menajiskan dirinya dengan santapan-santapan raja, menajiskan dirinya dengan menyembah patung-patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, tetapi anak Tuhan ini, Sadrak, Mesak, Abednego, tetap meyakini akan imannya. Orang yang beriman juga harus menghormati norma sosial yang ada. Bukan berarti ketika kita beriman kepada Kristus, segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu tidak digunakan. Kita harus menghormati norma sosial yang ada. Ketika di dalam kehidupan sosial kita diajak bersalaman, mari kita bersalaman sebagai bentuk silaturahmi keimanan kita kepada Kristus. Orang yang beriman, orang itu bertekun dalam doa dan firman Tuhan. Kita harus bertekun dalam doa, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan. Dan orang yang beriman, orang itu akan menerima segala keterbatasannya. Karena Allah lah sumber kekuatan. Allah yang tidak terbatas, itu bekerja dalam kehidupan manusia yang terbatas. Dan kita tetap harus setia di dalam kondisi seperti apapun yang kita hadapi. Kita tetap berpegang teguh di dalam iman. Jangan sampai kita menjual iman kita hanya sebuah pekerjaan, hanya sebuah pasangan hidup. Jangan. Tetapi kita tetap setia di dalam segala kondisi. Dan kita harus menerima baik dan buruk. Seorang yang beriman, orang itu adalah orang yang senantiasa menerima yang baik dan buruk. Jangan baiknya saja yang kita mau terima, tapi buruknya juga kita mau terima. Karena dengan menerima yang buruk kita akan belajar untuk kita berbuat lebih baik, bekerja lebih baik, berpikir lebih baik bagi Kristus yang harus kita